sedikit tentang fadilat atau keutamaan menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talibul ilmi takaffalahu Allahu birizqihi." Orang yang menuntut ilmu, Allah akan menjamin rizkinya. Jadi orang yang berusaha meluangkan waktu untuk bisa menuntut ilmu agama, maka Allah akan menjamin rizkinya. Ini jaminan dari Allah bagi orang-orang yang mau menuntut ilmu. Kemudian Rasulullah juga bersabda, "Man arada ayyanzura Imam Syafi'i ada berkata, "Man arada ayyanzura ila rutaqa'i minan nar falyanzur ila talabatil ilmi." Barang siapa ingin melihat kepada orang yang lepas daripada siksa api neraka, hendaklah dia memandang kepada orang-orang yang menuntut ilmu agama. Ini perkataan Imam Syafi'i. Kita tahu Imam Syafi'i itu adalah, selain beliau ahli dalam ilmu fiqih dan termasuk ulama mazhab yang empat, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali, juga Imam Syafi'i ini adalah termasuk dari wali Allah. Jadi beliau ini adalah wali Allah, tetapi beliau menutup kewalian beliau dengan ilmu fiqih. Sedikit sekali orang yang tahu tentang kedudukannya Imam Syafi'i. Jadi ujar guru ketika bapak ujar guru sekumpul dulu, ketika bapak mengaji di sekumpul, Imam Syafi'i itu termasuk wali autad, Maqam Sidin wali autad. Namun Imam Syafi'i menutup kewaliannya dengan ilmu fiqih. Sitrul aurah wajibun wa sitrul khususiyah aujab. Menutup aurat itu hukumnya wajib, dan menutup keistimewaan, makam keistimewaan seperti makam kewalian itu lebih wajib lagi. Kemudian masih tentang fadilat orang yang menuntut ilmu, Rasulullah bersabda, "Man mata ala hadhil halah fahuwa syahidun." Barang siapa mati meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, maka dia itu mati syahid. Jadi orang yang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, orang tadi adalah mati syahid akhirat. Ini kata Rasulullah. Nah, kita sudah tahu orang yang mati syahid itu diberi izin oleh Allah nantinya di akhirat
untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang dikehendakinya. Yasfa'u yaumal qiyamah al-anbiya wal awliya. Yasfa'u yaumal qiyamah al-anbiya was syuhada wal awliya summal amsal fal amsal. Nanti di hari kiamat yang diberikan izin oleh Allah memberikan syafaat, bantuan, pertolongan kepada orang yang dikehendakinya. Pertama, para nabi-nabi. Jadi nabi-nabi itu diizini oleh Allah memberi syafaat kepada umatnya. Yang kedua, orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang mati syahid itu di hari kiamat nanti diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat, pertolongan kepada orang lain yang dikehendakinya. Yang ketiga, wali-wali Allah. Jadi wali-wali Allah itu pun di hari kiamat akan memberi syafaat, menolong, membantu kepada orang yang dikehendakinya. Kemudian orang-orang yang seumpama wali-wali Allah, di antaranya orang-orang soleh. Nah, jadi kita selaku umat Islam hendaknya meluangkan waktu untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, walaupun hanya 1 kali dalam seminggu. Kadang-kadang tiap hari, misalnya 1 hari dalam 1 minggu, itu bagus sudah, daripada tidak sama sekali. Itu diantara kelebihan-kelebihan orang-orang yang menuntut ilmu agama. Jadi rezekinya dijamin oleh Allah, dan orang tersebut kalau dia mati lepas daripada masuk api neraka, dan matinya itu digolongkan dengan orang-orang yang mati syahid. Artinya ketika di akhirat nanti dia bisa memberi pertolongan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Mudah-mudahan. Dan dalil bahwa ma'rifat Allah, dalil bahwa mengenal Allah didahulukan wajibnya dari lain-lain ilmu. Jadi dalil yang menyatakan bahwa mengenal Allah itu didahulukan dari ilmu-ilmu yang lainnya, seperti ilmu fikih dan itu diambil dari kitab Zubat. Ini kitab Zubat karangan Ibnu Al-Islam. Beliau mengatakan, awwal wajibin 'alal insan ma'rifatul illah bistiqan. Artinya
awal-awal yang wajib atas manusia ialah mengenal Allah dengan yakin. Jadi sebelum kita melaksanakan kewajiban-kewajiban agama seperti salat, puasa, zakat, haji, yang mana tadi itu termasuk dalam ilmu fikih, maka sebelumnya yang wajib kita pelajari adalah ilmu tauhid. Ilmu agar kita itu kenal dengan Allah. Karena kalau kita kenal dengan Allah yang disembah, maka ibadah kita menjadi terarah. Jadi tidak diterima ibadah kita kalau kita tidak mengenal zat yang kita sembah. Di awal-awal yang wajib bagi kita adalah mempelajari ilmu pengenalan kita kepada Allah. Dalam hal ini dinamakan dengan ilmu tauhid atau ilmu usuluddin. Dan dari kitab Khutbah lil Habib Tahir bin Husain. Jadi ada sebuah kitab yang disusun oleh Habib Tahir bin Husain, namanya kitab khutbah. Beliau berkata, fa'lamu ayyuhal ikhwan annal asla wal asasa huwa ma'rifatul ma'bud qabla al ibadah wa dzalika haqiqatul ma'na syahadah. Artinya ketahui oleh kita bahwa asal agama yaitu mengetahui Tuhan yang disembah sebelum membuat ibadah. Jadi sebelum kita melaksanakan ibadah-ibadah seperti salat, puasa, zakat dan haji dan ibadah-ibadah yang lainnya, terlebih dahulu kita harus mengetahui dulu Tuhan yang kita sembah. Dan adalah pengetahuan ini hakikat makna kalimat syahadat. Jadi dalam syahadat itu terkandung pelajaran tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Dan jika telah diketahui kewajiban mengenal Allah, kita sudah tahu bahwa mengenal Allah itu harus kita dahulukan pelajarannya sebelum kita mempelajari ilmu fikih atau ilmu syariat. Yaitu wajib atas setiap mukallaf bahwa diketahui olehmu bahwasanya arti ma'rifah yaitu i'tiqad yang jazim dari muwafaqah pada hak dengan dalil. Di sini Al-Habib Usman Batawi menerangkan sedikit tentang arti dari ma'rifah, yaitu i'tiqad, keyakinan, i'tiqad yang jazim, keyakinan yang kuat. Arti kuat di sini keyakinan yang tidak ada lagi keraguan-raguan, yakin bujur. Lagi keyakinan tersebut sesuai dengan kebenaran.
Maksudnya apa-apa yang diyakini itu benar dan sesuai pula dengan kebenaran, disertai dengan dalil. Jadi ada dalil yang menyebutkan kebenaran keyakinan kita itu. Dan artinya jazam, i'tiqad yang putus, keyakinan yang kuat, yang tiada syak lagi dan bukan sangka-sangka. Itu arti jazam, keyakinan yang kuat, yang di situ tidak ada keraguan-raguan. Nah, ini yang kita kehendaki nanti pelajaran tauhid. Jadi kita benar-benar meyakini Allah dan segala sifat-sifatnya dengan tidak ada keraguan-raguan di diri kita. Dan nantinya diperkuat dengan dalil-dalil. Nah, sebagai contoh dulu, kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifat wujud. Artinya ada. Yakin kita? Yakin Allah Ta'ala itu bersifat wujud, artinya ada. Dan itulah kebenarannya. Bahwa Allah Ta'ala itu benar-benar bersifat wujud. Lalu untuk memperkuat keyakinan kita tentang wujudnya Allah, tentang adanya Allah, maka diperkuat dengan dalil. Nah, dalil di sini ada dalil yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis, disebut dalil naqli, dan ada yang bersumber dari akal pikiran atau dalil akli. Sebagai contoh, Allah wajib bersifat wujud. Ini diperkuat dengan dalil naqli, firman Allah, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah yang menciptakan, Allah yang menjadikan 7 lapis langit, dan Allah yang menjadikan bumi, dan Allah pula yang menciptakan apa-apa yang ada di antara langit dan bumi. Ini namanya dalil naqli, dalil Quran yang menerangkan benarnya keyakinan kita terhadap Allah yang bersifat wujud. Dalil naqli yang menerangkan benar keyakinan kita tentang Allah yang bersifat wujud. Sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan pandemi ini agar segera diangkat oleh Allah, dan kita sama-sama menjalani kehidupan kita dengan normal seperti sebelum adanya COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Ala hadin niyat wa ala